Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat. Insya Allah orang tua kita juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat, serta rezekinya dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi atau bahasan dari pertemuan atau pekan yang lalu. Oleh karenanya teman-teman silahkan disiapkan buku paketnya. Kemudian silahkan dibuka telinganya sembari disimak materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, sembari dibuka halaman-halamannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, silakan dibuka bukunya di halaman ke-13 dan 14. Kita masih di bab yang kedua. Di pekan lalu Bapak sudah sampaikan bagaimana profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu. Ya, mereka yang tinggal di kota yang disebut dengan hadori, mereka ini berprofesi sebagai pedagang. Adapun bagi mereka yang tinggal di desa atau disebut dengan badui, mereka berprofesi atau bekerja sebagai petani atau melakukan cocok tanam serta beternak. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan seputar beternak, kemudian juga bercocok tanam, yang mana kondisi Arab pada saat itu yaitu padang pasir yang gersang ya. Kemudian tentu padang pasir yang gersang ini sulit untuk ditanamkan tumbuh-tumbuhan terkecuali tumbuh-tumbuhan yaitu pohon kurma. Karena pohon kurma itu mereka tumbuh di tempat yang tandus, yang panas. Nah, oleh karenanya banyak dari masyarakat Arab baik pada zaman dahulu, pada saat itu atau saat sekarang, itu mereka banyak yang bercocok tanam atau menanam pohon kurma dikarenakan kondisinya yang tandus atau yang panas. Nah, alhamdulillah pada saat ini untuk kondisi wilayah dari Arab sudah sangat baik ya, bahkan sudah banyak tumbuh-tumbuhan ya. Oleh karenanya di sini sedikit Bapak sampaikan bahwasanya hewan peliharaan terutama adalah unta. Mengapa unta? Karena unta itu dapat menyimpan ya kantong minumnya di pundaknya ya kan. Kalau teman-teman lihat kan unta itu di atasnya besar ya. Nah, itu salah satu tempat penyimpanannya sehingga unta tidak terlalu merasa kehausan. Jadi dibiarkan cadangan gitu. Nah, itulah hewan yang ada di wilayah Arab ya, baik pada saat itu maupun pada saat sekarang. Nah, adapun ada beberapa bagian atau wilayah yang memang subur, yang memang bagus. Ya, di antaranya yaitu di daerah Yaman, di daerah Taif ya. Di sini ada, daerah Yaman, di daerah Taif. Nah, itu wilayah-wilayah subur. Sehingga wilayah subur ini maka digunakan untuk sumber pertanian yang lain-lainnya. Ya, seperti apa, Pak? Seperti sayuran, seperti buah-buahan, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini untuk materi kita di pertemuan sebelumnya. Kita sedikit review. Nah, adapun pada saat sekarang yang Bapak ingin sampaikan yaitu seputar profesi berdagang. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya suku-suku Arab atau masyarakat Arab pada saat itu, baik mereka yang tinggal di Mekah atau mereka yang tinggal di kota Madinah, jadi kebanyakan dari mereka memiliki profesi sebagai pedagang. Ya, sebagai pedagang. Ya. Bahkan
cara perdagangan mereka itu sudah sangat maju, walaupun terjadi pada 1600 tahun yang lalu. Ya, jadi perdagangan ini sudah maju, ya. Bahkan perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab ini sudah sampai keluar-luar wilayah, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, di sini bahwasanya ya, tujuan dari orang-orang yang melakukan perdagangan atau mereka yang bekerja sebagai berdagang, nah biasanya mereka itu pergi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dengan apa, Pak? Mereka berjalan kaki, ada yang menaiki kuda, ada yang menaiki unta. Ya, adapun tujuan-tujuan mereka adalah diantaranya ya Syam atau Syria, Ethiopia, Yaman, Persia, Mesir, dan lain-lain sebagainya, yang mana semua ini adalah negara-negara yang cukup jauh dari Makkah. Cukup jauh dari Makkah. Ya, jadi mereka berjalan untuk melakukan perdagangan nanti ketika sampai di tempat tersebut. Oke, di sini Bapak sampaikan, Pak, apakah nggak takut mereka? Nah, jadi ketika berangkat itu mereka itu secara gerombolan, teman-teman. Ya, bisa berpuluh-puluh orang, bisa beratus-ratus orang. Jadi mereka sebelum melakukan perjalanan yang jauh, ya, karena kan perjalanan itu perjalanan yang tandus, yang cukup mengkhawatirkan. Khawatir di tengah-tengah ada perampok atau ada pencuri dan lain sebagainya. Nah, maka mereka itu untuk menuju dari satu wilayah ke wilayah yang lain, maka mereka berombongan, ya, membuat rombongan bersama-sama, yang mana rombongan-rombongan inilah disebut dengan kafilah. Disebut dengan apa? Disebut dengan kafilah. Ya, jadi kafilah ini adalah rombongan-rombongan yang mana terdiri dari beberapa orang yang sedang berpergian untuk berdagang dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Jadi untuk apa, Pak? Untuk menjaga diri-diri mereka dari adanya pencurian maupun perampokan. Pak, lama gak sih? Nah, lama biasanya, teman-teman. Jadi mereka ini melakukan perjalanan atau perdagangan itu bisa berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Nah, adapun yang mereka jual itu diantaranya ya, kemenyan, kemudian kain sutra, barang logam, kulit, dan minyak wangi. Jadi itu yang mereka bawa dari kota Mekah ke daerah yang lain. Nah, setelah mereka pulang dari wilayah lain, kemudian mereka datang ke kota Mekah, nah, mereka membawa lagi hasil dari negara lain agar nantinya dijual di kota Mekah. Ya, luar biasa, mereka cerdas ya. Ya, apa itu diantaranya? Yaitu gandum, ya, kemudian minyak zaitun, kemudian beras, jagung, dan pakaian. Jadi pakaian-pakaian ini, gandum, beras, jagung, mereka ambil, mereka beli dari negara lain atau wilayah lain, kemudian dibawa ke kota Makkah, kemudian mereka jual kembali. Ya. Nah, biasanya transaksi ini, perdagangan ini, ya, dilakukan pasar. Salah satunya yaitu di pasar Ukaz, ya, yang ada di dekat Ka'bah. Ya, pasar Ukaz. Kalau kita mungkin pasar apa nih yang dekat? Pasar Jembatan Merah, ya, atau pasar Pedok, ya, dan lain sebagainya. Demikian. Nah, adapun di sini teman-teman, silakan dibuka di halaman setelahnya. Jadi mata pencarian terpenting bagi masyarakat Arab pada saat itu adalah perdagangan atau dengan berdagang. Ya, jadi ketika di musim dingin, ya, maka mereka menuju ke kota Yaman. Sedangkan pada masa musim panas, maka mereka berdagang menuju Syams. Jadi itulah kebiasaan mereka. Musim dingin mereka ke Yaman, dan musim panas mereka ke utara, yaitu ke negeri Syams. Ya, seperti halnya musim hujan kita di Indonesia, musim panas, ya, kemudian musim kemarau, nah, seperti itu. Jadi ada waktu-waktunya. Nah, namun sangat disayangkan, ya, harta mereka banyak, harta masyarakat Arab banyak, apalagi yang dihasilkan dari berdagang banyak mereka. Namun banyak dari masyarakat Arab pada saat itu, sebelum datangnya Islam, banyak dari mereka malah menggunakan hartanya untuk berfoya-foya, untuk kesenangan dunia semata, ya, bahkan
untuk melakukan mabuk-mabukan dan berjudi. Ya, nauzubillah min zalik. Kita berlindung dari hal-hal tersebut. Nah, adapun di sini teman-teman semua, ya bahwasanya tentu masyarakat Arab itu ya banyak melakukan perniagaan atau jual beli, karena sebagian besar dari mereka adalah memiliki profesi sebagai pedagang. Pak, apakah ada profesi yang lain? Ada. Ya, profesi yang lain ada, namun yang kita bahas ini yang secara garis besar. Nah, masyarakat Arab ini ya di dalam ayat Al-Ankabut, jadi masyarakat Arab ini yang tinggal di kota Mekah adalah orang-orang yang termulia. Orang-orang yang mulia. Mengapa dikatakan mulia? Karena sebagaimana dalam firman Allah, ya bahwasanya Bapak bacakan, tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka, yaitu Mekah, negeri Mekah, tanah suci yang aman. Ya, padahal manusia di sekitarnya itu saling merampok. Ya. Mereka masih percaya kepada batil dan ingkar kepada nikmat Allah. Ya. Sejatinya masyarakat Mekah ini Allah berikan keamanan. Ya, bahkan banyak dari wilayah-wilayah yang lain sebenarnya iri dengan masyarakat yang ada di Mekah karena memiliki Ka'bah. Ka'bah itu sesuatu yang mulia, teman-teman. Walaupun pada saat itu Ka'bah itu tempat yang sangat mulia. Ya, sehingga banyak yang iri dengan masyarakat Mekah yang tinggal dekat dengan Ka'bah. Ya. Perhatikan ya, Ka'bah itu kiblat kita, Ka'bah. Ya, adapun aktivitas perdagangan ini juga dilakukan oleh orang-orang bangsawan. Bahkan Rasulullah sendiri juga berdagang, teman-teman. Ya, pada usia dari kecil, umur 12 tahun, Rasulullah sudah diajak untuk berdagang bersama pamannya. Kemudian juga pernah berdagang di usia 25 tahun, berdagang jualan Khadijah, ya, yang mana Sayyidah Khadijah nantinya menjadi istri Rasulullah karena kejujuran Rasulullah, kejujuran Nabi Muhammad dalam melakukan perdagangan. Nah, jadi kebiasaan mereka ini, masyarakat Arab yang tadi Bapak sampaikan, ketika musim dingin mereka pergi ke selatan, ke negeri Syams, sedangkan pada musim panas mereka ke arah utara, ke negeri kebalik ya, tadi yang dingin ke negeri Yaman, sedangkan kalau ketika musim panas ke negeri Syams. Bahkan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Masya Allah. Ya, di dalam surah Al-Quraisy ayat 1 dan ayat 4. Nah, jadi dikarenakan masyarakat Arab ini banyak yang memiliki profesi sebagai pedagang atau penjual, ya, atau mungkin beternak, atau mungkin bercocok tanam, terutama berdagang. Jadi ini sudah mendarah daging. Ya, jadi sudah banyak pasar-pasar pada saat itu. Nah, selain sebagai tempat perniagaan, pasar itu atau jual beli, jadi pasar-pasar itu juga sebagai tempat berkumpulnya para pakar sastra. Jadi orang-orang yang hebat dalam bidang sastra, orang-orang yang berpendidikan, yang mereka juga datang ke pasar untuk melakukan mungkin ngobrol, komunikasi, musyawarah, itu di pasar juga. Ya, bahkan ada sastra, kemudian syair-syair disampaikan. Kemudian juga ada orang-orang yang ahli dalam berpidato, orang-orang yang ahli orator yang menyampaikan. Mereka juga berkumpul di pasar. Ya, sehingga pasar inilah yang menjadi pusat peradaban di kota Makkah. Ya, Masya Allah, dari pasar. Ya, pasar menjadi pusat peradaban berkembangnya peradaban masyarakat Arab pada saat itu. Nah, selain itu, ya bahkan banyak dari wilayah-wilayah lain, terutama yaitu di sini wilayah Yaman, ya, mereka melakukan jual beli atau perdagangan bahkan sampai ke negeri-negeri orang, sampai ke Afrika, sampai ke luar negeri, ya, bahkan bukan hanya di darat, bahkan ke laut, di laut sampai menyeberang, mereka juga melakukan perdagangan. Ya, sehingga inilah ya salah satu Islam, masuknya Islam di Indonesia, teman-teman, yaitu karena adanya perdagangan. Ya, jadi para pedagang ini orang-orang dari masyarakat Islam di kota Arab, ya, karena mereka berprofesi sebagai pedagang, ya, mereka pergi ke satu tempat, bahkan dalam sejarah bahwasanya ada masyarakat Arab
ya mereka juga melakukan perdagangan di Indonesia. Nah, selain mereka berdagang, mereka juga menyampaikan ajaran agama Islam. Mereka juga mendakwahkan agama Islam kepada masyarakat Indonesia, sehingga Indonesia pada saat ini ya alhamdulillah terdapat cahaya Islam. Ya, kita semua bahkan termasuk dari golongan-golongan Islam, termasuk orang-orang muslim maupun muslimin maupun muslimat, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan berpedoman kepada Islam. Nah, inilah salah satu langkah cara yang dilakukan oleh masyarakat Arab, oleh orang-orang Islam dalam mendakwahkan ajaran agama Islam ke wilayah-wilayah yang lain. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jadi peradaban Islam di Indonesia salah satunya melalui perdagangan. Salah satunya melalui jalur perdagangan. Demikian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.